Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang penuh hikmah dan maghfirah. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, Aisyah sebagai perempuan berkemajuan memiliki beberapa karakter. Di antara karakter yang harus dimiliki oleh Aisyah atau perempuan berkemajuan adalah sikap wasatiyah. Apa itu sikap wasatiyah? Sikap wasatiyah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang bermakna sikap pertengahan. Dan luar biasanya surat Al-Baqarah 143 ini benar-benar tepat di tengah-tengah surat Al-Baqarah yang berjumlah 286 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, dan kami jadikan kamu sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi bagi seluruh manusia. Ada beberapa aspek dari sikap wasatiyah ini, di antaranya yang pertama adalah sikap tawazun, yang kedua sikap tasamuh, dan yang ketiga sikap ta'adil. Apa itu tawazun? Tawazun adalah sikap keseimbangan yang harus dimiliki seorang muslim. Jadi seorang muslim harus berpikir atau bersikap seimbang dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak bisa hanya terus beribadah tanpa memikirkan dunia, atau sebaliknya hanya memikirkan dunia tanpa memikirkan akhirat. Maka seorang muslim yang benar adalah memiliki sikap seimbang dalam dunia maupun akhirat. Seperti dalam Al-Quran, doa orang-orang yang beriman adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sikap tawazun ini pernah dicontohkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Ketika beliau mengetahui saudaranya yang bernama Abu Darda itu selalu puasa setiap hari. Nah, puasa setiap hari itu hanya diperbolehkan ketika kita puasa Ramadan ya, ketika diwajibkan puasa Ramadan. Nah, Abu Darda ini selalu berpuasa setiap hari tanpa memikirkan dirinya. Lalu Salman Al-Farisi memberi nasihat bahwa tubuhmu memiliki hak atas dirimu, begitu juga keluargamu. Lalu akhirnya Abu Darda pun bisa memahami bahwa kita harus senantiasa hidup seimbang baik dunia maupun akhirat. Yang kedua adalah sikap tasamuh yang bermakna toleransi. Nabi pernah bersabda, agama yang paling baik adalah agama yang toleran. Sikap toleran sering dicontohkan oleh Nabi ketika memiliki tetangga yang Yahudi. Nabi tetap menghargai mereka ya. Begitu juga salah satu kisah dari ulama kita yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau pernah bertetangga dengan seorang non-muslim ya, di mana non-muslim tersebut tinggal di lantai 2, sementara Hasan Al-Basri tinggal di lantai 1. Berpuluh-puluh tahun ternyata ada tetesan air dari rumah non-muslim tersebut. Dan selama itu pula Hasan Al-Basri tidak pernah komplain terhadap tetangganya. Sampai suatu saat ketika Hasan Al-Basri itu sakit, tetangga yang non-muslim itu menjenguk Hasan Al-Basri dan baru tahu ternyata bertahun-tahun ada tetesan air dari lantai 2 yang menetesi rumahnya. Ketika itu tetangganya berkata kepada Hasan Al-Basri, kenapa kamu tidak pernah protes atau komplain? Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, agama saya mengajarkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga dan kepada orang yang berlainan agama. Dan dengan kisah itu menjadikan tetangganya yang muslim ini masuk Islam. Itulah sikap toleran. Dan yang ketiga adalah ta'adul atau sikap adil. Dalam Al-Quran disebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
berbuat adillah kamu, karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka kita sebagai seorang muslim harus senantiasa berlaku adil. Sebuah kisah tentang keadilan juga pernah diceritakan dalam kisah Ali bin Abi Thalib ya. Ketika itu beliau kehilangan baju besinya dan diambil oleh seorang Yahudi. Lalu Ali bin Abi Thalib melaporkan kepada seorang hakim yang bernama Syuraih ya. Lalu karena Ali bin Abi Thalib tidak bisa memberikan saksi, akhirnya hal tersebut dimenangkan oleh Yahudi tersebut yang mencuri baju besi Ali. Akhirnya si Yahudi ini pun terpana ya, dengan keadilan yang dilakukan oleh Syuraih ya, karena Ali ini tidak bisa menunjukkan saksi. Maka setelah melihat keadilan yang dilakukan oleh hakim Syuraih ini, Yahudi ini pun akhirnya masuk Islam. Demikianlah Islam mengajarkan sikap wasatiyah, diantaranya bisa diimplementasikan dalam sikap seimbang dunia dan akhirat, sikap toleran kepada sesama atau yang berbeda agama, dan sikap adil. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sikap wasatiyah ini dalam kehidupan sehari-hari. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.